Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali pada hari ini. Kita akan ibadah online. Memang sayang sekali kita belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi saya percaya saudara tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan kita mau bersama-sama hari ini untuk ibadah online, dan sekalian juga kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus dan juga firman yang akan langsung dibawakan oleh Bapak Gembala kita, yaitu Pak Dedi. Dan saya percaya saudara-saudara sudah siap semua untuk bersama-sama bersukacita, memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah kita membuka hati kita masing-masing, kita mau menerima semua apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu sukacita yang besar. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk memuji meninggikan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Pagi hari ini kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Engkau Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap meninggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari mengalir bersama Tuhan. Bersamamu bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan.
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Umat Tuhan katakan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, haleluya. Engkaulah sumber sukacita kami Bapa. Engkaulah sumber kekuatan pengharapan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa. Immanuel, Immanuel, Engkau
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau beserta dengan kami. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya. Jalan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu kami alami dalam hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Segala pujian bagi-Mu yang kudus. Haleluya. Setia-Mu besar atas hidup kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Terbesar kasih-Nya, Dia beri siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku
percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Oleh darahnya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Oleh darahnya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Katakan lagi, oleh darahnya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, kan beroleh hidup kekal, kan beroleh hidup kekal, kan beroleh hidup kekal. Sorakan haleluya. 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 Tuhan. Haleluya. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teguhkan dengan firman-Mu, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan dengan hikmat-Mu Dia menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua, dan kami diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPKDI Gajah Mada. Bapak Ibu, saudara-saudara, di tengah pandemi ini ada suatu kata yang begitu istimewa, kata yang begitu populer, kata yang menjadi kerinduan, keinginan setiap orang, apapun warna kulitnya, apapun warga negaranya. Setiap kata yang menjadi doa orang-orang, apapun kepercayaannya Bapak Ibu. Suatu kata yang menjadi salam di awal pembicaraan atau di akhir pembicaraan. Kata itu adalah kata sehat Bapak Ibu. Dan kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan. Karena kita percaya pelindungan darah anak domba Allah membungkus kita semua. Bapak Ibu, untuk sehat tentu saja juga ada nasihatnya katanya. Untuk sehat itu kita harus makanan bergizi, tidur cukup, dan tidak lupa berolahraga. Istilah olahraga kalau zaman dulu Bapak Ibu adalah gerak badan. Kenapa gerak badan? Mungkin karena manusia harus bergerak. Memang manusia sebagai makhluk hidup, ciri-ciri utamanya adalah bergerak Bapak Ibu. Kalau kita kembali lagi ke pelajaran biologi, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah,
Manusia memang kesukaannya bergerak. Makanya tidak heran di zaman pandemi ini pemerintah mengatur PSBB, pemerintah di luar negeri mengatur lockdown. Manusia sangat susah untuk disuruh diam. Banyak pelanggaran yang terjadi, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di mana-mana. Dan bahkan makanya menjadi salah satu hukuman untuk manusia yang berbuat kejahatan. Orang yang melakukan tindak pidana, hukumannya adalah kurungan atau penjara sehingga dia tidak bisa bebas bergerak. Nah, meskipun manusia ciri utamanya adalah bergerak, tapi kadang-kadang dia harus diam. Manusia harus berdiam diri. Jadi ada waktu bergerak, ada waktu yang berdiam. Bahkan ada istilah lama, silent is golden katanya. Diam adalah emas. Karena kata-kata bisa menghambat karakter seorang, kata-kata bisa membunuh identitas seseorang tanpa disadarinya, Bapak Ibu. Nah, kapan kita harus bergerak, kapan kita harus diam? Ternyata itu menentukan kehidupan seseorang, Bapak Ibu. Menentukan keberhasilan seseorang, Bapak Ibu. Di Alkitab ada kisah di 2 Raja 13 ayat 18-19. Itu kisah tentang Raja Yoas. Waktu itu mau berperang dengan Raja Aram. Dia mendatangi Elisa meminta nasihat. Elisa menyuruh Raja Yoas untuk memukulkan anak panahnya ke tanah. Dan dia hanya memukul 3 kali kemudian dia diam. Abdi Allah itu sangat marah. Katanya, kenapa engkau memukul? Cuman 3 kali. Seharusnya 5-6 kali. Sehingga Aram menjadi punah di hadapanmu. Jadi karena dia berhenti bergerak. Hanya 3 kali dia memukul. Maka dia hanya mengalahkan Raja Aram sebanyak 3 kali. Ada juga kisah yang sebaiknya orangnya diam tapi dia bergerak terus, Bapak Ibu. Ini di dalam Lukas 10 ayat 44:1 tentang Maria dan Marta. Maria duduk di kaki Tuhan, Marta tidak diam tapi bergerak terus melayani katanya. Dan Tuhan menegur Marta, engkau tidak akan mendapat bagian yang terbaik dari hidupmu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kapan kita harus bergerak, kapan kita harus diam, itu adalah suatu hal yang penting buat kehidupan manusia. Sebentar kita akan mempelajari satu kisah, suatu tokoh yang luar biasa di zaman perjanjian lama. Kita akan melihat kapan dia bergerak dan kapan dia diam. Kita akan baca firman-Nya di dalam 2 Raja 2 ayat 1-18. Pembacaannya cukup panjang, mari kita baca secara perlahan-lahan dan kita nikmati, kita renungkan pembacaan firman ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa lihat di layar firman Tuhan ini. Elia naik ke surga. Ayat 1, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat 4, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ayat 7, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian.
dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat hal itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 14, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang di area Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang, orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ayat 18, ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Haleluya Tuhan. Bapak Ibu, ini suatu firman Tuhan yang luar biasa. Ada 2 tokoh utama di dalam perjanjian lama, di dalam kisah ini, yaitu Elia dan Elisa. Banyak pelajaran Bapak Ibu dari firman Tuhan yang barusan kita baca. Misalnya Bapak Ibu, bagaimana seorang bapak rohani, Elia, mengimpartasi kuasa kepada anak rohaninya Elisa. Juga kita mendapat pelajaran bagaimana tercipta suatu regenerasi dari pemimpin lama, dari nabi yang senior, Elia, kepada pemimpin baru, nabi yang junior, Elisa. Kita juga bisa melihat, belajar bagaimana kesetiaan seorang murid, Elisa, kepada gurunya Elia. Tetapi yang kita mau pelajari siang hari ini adalah dari segi yang lain Bapak Ibu. Dari satu peristiwa di mana kita tadi sudah baca 3 kali Elia memberitahu Elisa untuk tidak mengikuti dia, untuk berhenti. Tetapi Elisa tetap berjalan mengikuti Elia. Kemudian juga ada cerita 2 kali rombongan nabi memberitahukan kepada Elisa tentang pengangkatan Elia naik ke surga. Dan 2 kali pula Elisa menjawab, aku sudah tahu, diamlah. Nah, Bapak Ibu tentu saja menjadi pertanyaan. Mengapa Elisa tidak berhenti mengikuti Elia walaupun sudah diminta 3 kali untuk tidak mengikuti Elia? Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa Elia adalah bapa rohani Elisa. Elialah yang telah mengubah hidup Elisa. Dari seorang petani yang sedang membajak, menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang nabi yang luar biasa. Dia sudah mengikuti Elisa untuk waktu yang cukup lama. Dan saya percaya ketika hari-hari terakhirnya dia tetap mau mengikuti. Dan dia bilang, demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu. Jadi dia mau mengikuti demi Tuhan dan demi Elia. Elisa tetap bergerak Bapak Ibu. Jadi kita pun harus seperti Elisa. Kita harus bergerak demi Tuhan Bapak Ibu. Kita bergerak dalam rancangan Tuhan. Elisa tidak berhenti meskipun Elia sudah meminta meninggalkannya. Sebab dia tahu dia bergerak dalam rancangan Tuhan. Kemudian juga tentu pertanyaan, mengapa Elisa menyuruh diam kepada rombongan nabi yang menceritakan tentang kenaikan Elisa ke surga. Jadi rupanya peristiwa kenaikan Elisa ke surga sudah menjadi peristiwa pengetahuan umum saat itu Bapak Ibu. Menurut saya Bapak Ibu, ternyata Elisa sedang fokus mengikuti Elia. Dan dia tidak mau terganggu fokusnya. Dan dia tidak mau mengikuti alur yang diatur oleh nabi-nabi ini yang
kita tahu akhirnya nabi-nabi ini ternyata tidak percaya Elia naik ke surga. Di ayat 16 tadi kita sudah baca, nabi-nabi ini meminta dicari Elia. Jangan-jangan katanya roh Tuhan melemparkan Elia ke atas gunung atau ke dalam lembah. Jadi ini rekayasa manusia Bapak Ibu kalau mau kita istilahkan zaman sekarang ini. Elia tidak mau mengikuti rekayasa manusia, maka dia bilang diam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Elisa tetap bergerak dalam rancangan Tuhan. Dan ketika nabi-nabi itu bicara tentang kenaikan Elia ke surga, dia menyuruh diam. Nah, kita juga harus bergerak dalam rancangan Tuhan. Tapi masalahnya kadang-kadang kita ragu apakah kita bergerak dalam rancangan Tuhan atau bergerak dalam keinginan manusia, dalam rekayasa manusia. Nah, apakah kita bergerak dalam rancangan Tuhan atau dalam rekayasa manusia? Kita juga mau belajar dari Elisa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan punya rancangan untuk setiap kita. Dan rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan manusia. Rancangan Tuhan, rancangan yang penuh damai sejahtera. Tuhan ingin agar kita bergerak masuk dalam rancangannya. Masalahnya Bapak Ibu, kadang-kadang kita takut untuk bergerak karena kita tidak tahu apakah ini rancangan Tuhan, atau kita takut bergerak karena kita terbelenggu oleh kesalahan kita di masa lalu. Kita terbelenggu oleh kegagalan kita di masa lalu. Kita terbelenggu oleh dosa-dosa kita di masa lalu yang padahal sekarang dengan iman percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni. Nah, Tuhan tidak mau masa lalu kita membelenggu kita untuk bergerak dalam rancangan, masuk dalam rancangan Tuhan, bergerak dalam rancangan Tuhan untuk menuju masa depan yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita harus tetap bergerak dalam rancangan Tuhan. Tadi dikisahkan Elia tiga kali meminta Elisa berhenti mengikuti dia. Nah tentu jadi pertanyaan, mengapa Elia meminta Elisa berhenti? Bapak Ibu, penafsirannya menurut saya sangat sederhana. Elia adalah seorang nabi yang rendah hati. Elia adalah seorang nabi yang sederhana. Elia adalah nabi yang tidak ingin disanjung, dipuji. Meskipun orang sudah tahu dia akan diangkat naik ke surga, dia mau dilakukan seorang diri Bapak Ibu. Istilahnya dia tidak mau merepotkan muridnya. Dia tidak mau merepotkan Elisa mengikuti dia. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu misalnya mungkin ada hamba-hamba Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang mau diangkat ke surga. Contohnya jangan orang lain lah, contohnya saya misalnya. Mau diangkat ke surga, orang-orang sudah dikasih pengumuman, Pak Dedi mau naik ke surga. Jadi Pak Dedi akan kumpulin seluruh jemaat GPKDI Gajah. Pak Dedi akan kumpuli mungkin jemaat GPKDI dari Jelambar, dari mana saja Bapak Ibu, untuk menyaksikan Pak Dedi naik ke surga. Mungkin ada siaran TV langsung live, ada di YouTube Bapak Ibu. Tapi tidak terjadi. Nabi Elia mau seorang diri Bapak Ibu. Tidak ada maksud negatif dari Nabi Elia untuk memerintahkan Elisa berhenti mengikutinya. Dan ketiga kali Elia sadar bahwa ada maksud Tuhan untuk Elisa. Makanya dia tanya, mintalah apa yang hendak aku lakukan kepadamu. Ketika dia sudah 3 kali meminta berhenti dan tidak berhenti, Elisa tetap bergerak dalam rancangan Tuhan Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah saya singgung. Bagaimana kita tahu bergerak dalam rancangan Tuhan atau kita bergerak dalam kehendak manusia, kehendak diri kita sendiri, rekayasa manusia Bapak Ibu. Kita masih tetap belajar dari kisah Elisa di sini Bapak Ibu. Nah, Elisa tidak mau berpisah dengan Elia. Meskipun Elia sudah 3 kali meminta dia berhenti. Elisa tetap mengikuti kemanapun dia pergi. Elisa tetap bergerak. Elisa tetap melekat. Elisa tetap terhubung dengan Elia kemanapun Elia pergi. Demikian Bapak Ibu, seharusnya kita juga tetap terhubung dengan Bapa kita di surga. Kalau Elisa tetap melekat dan terhubung dengan Elia Bapa rohaninya, kita sebagai orang percaya harus tetap melekat dan terhubung dengan Bapa kita di surga. Jadi nomor 1 Bapak Ibu, kita harus terhubung dengan Tuhan. Untuk kita mengetahui apakah kita bergerak dalam rancangan Tuhan atau tidak, kita harus terhubung dengan Tuhan Bapak Ibu. Jangan ada apapun yang menghalangi kita untuk kita tetap terhubung dengan Tuhan. Jangan ada apapun yang membuat kita putus hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan ada
di antara kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, siapapun yang bersama kita, Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan ada di kantor tempat kita bekerja. Tuhan ada di tempat bisnis usaha yang Bapak Ibu lakukan. Tuhan ada di kampus dan sekolah anak-anak kita. Tuhan ada dimanapun juga, termasuk Tuhan ada ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar. Termasuk juga untuk masalah pandemi ini. Tuhan ada Bapak Ibu. Masalahnya, maukah kita tetap terhubung dengan Tuhan? Bila kita terhubung dengan Tuhan, ada kekuatan yang dapat membuat kita bertahan dari tekanan, dari tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, pikiran kita tidak akan mudah terhanyut oleh rekayasa manusia, oleh campur tangan cara-cara dunia. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi positif dan kehidupan kita akan menjadi berbuah dan menjadi berkat buat orang banyak. Lalu bagaimana kita dikatakan kita terhubung dengan Tuhan? Kita ingat iklan Coca-Cola Bapak Ibu. Di mana saja, kapan saja, siapa saja. Artinya Bapak Ibu, kita akan terhubung dengan Tuhan ketika kita di mana saja, kapan saja, apapun situasinya, dengan siapa kita bersama, kita tetap percaya, kita tetap berharap, kita tetap berserah dan bersyukur kepada Tuhan Yesus kita sebagai juru selamat. Elia tetap terhubung dengan Elisa, dia tetap mengikuti. Terbalik Bapak Ibu. Elisa tetap mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Karena Elisa percaya bahwa Elisa mengasihi dia. Elisa berharap ada sesuatu yang diberikan buat Elisa dari Elia untuk dia mengemban pelayanan di masa yang akan datang. Yaitu dia berharap kuasanya itu Bapak Ibu. Elisa tetap berserah kepada Elia kemanapun dia diajak pergi. Demikian kita Bapak Ibu. Apapun yang menjadi tantangan, persoalan kehidupan kita, dimanapun kita berada, kapanpun itu terjadi Bapak Ibu, hari ini, esok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang punya kuasa untuk menolong kita. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Sebab kita harus tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Berharap bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan. Tuhan adalah penjaga Israel. Tuhan yang tidak pernah terlelap atau tertidur. Tuhan yang tidak akan membiarkan kaki kita goyah menghadapi tekanan tantangan. Dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga harus berserah dan bersyukur. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semua izin Tuhan. Semua masuk ke dalam kedaulatan Tuhan dan semua baik adanya. Tuhan tidak pernah mempunyai rancangan yang kecelakaan buat diri kita. Tapi kembali lagi seperti tadi saya sebutkan, rancangan Tuhan penuh damai sejahtera. Oleh karena itu kita tetap berharap, percaya, berharap, berserah dan bersyukur, dan kita tetap terhubung dengan Tuhan. Sebagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tetap terhubung, supaya kita tetap percaya, berharap, berserah, bersyukur, maka kita harus tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 berkata, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi itu Bapak Ibu, poin nomor 1, bagaimana kita tahu bahwa kita bergerak dalam rancangan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Elia dan Elisa sampai di seberang sungai Yordan, bertanyalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak aku lakukan kepadamu. Elisa menjawab, biarlah aku mendapat dua bagian rohmu. Elia berkata, permintaanmu yang kau minta itu adalah sukar. Bapak Ibu, Elisa meminta 2 bagian roh Elia. 2 bagian ini bukan berarti 2 kali Bapak Ibu. 2 bagian itu terjemahan matematiknya adalah 2/3
Jadi Elia minta kuasa. Elia minta 2 bagian roh. Elisa minta bagian 2 roh Elia. Karena dia tahu ada kuasa dari roh Elia. Elisa tidak meminta hal yang jasmani Bapak Ibu. Dia meminta hal kuasa. Dan kuasa itu tentu saja kuasa dari Tuhan yang dimiliki oleh Elia. Yang memberikan tentu saja Tuhan, tapi semua harus lewat impartasi dari Elia. Makanya Elia berkata, permintaanmu sukar, karena itu tergantung Tuhan yang memberi melalui Elia, Bapak Ibu. Jadi Elisa tidak meminta hal-hal yang jasmani. Dia tidak memikirkan hal-hal yang jasmani, Bapak Ibu. Dia memikirkan hal-hal yang rohani. Dia memikirkan hal-hal yang rohani untuk pelayanan di masa yang akan datang. Dan kita tahu pelayanan Elisa juga luar biasa, tidak kalah dengan pelayanan Elia. Jadi yang nomor 2 Bapak Ibu, kalau kita mau bergerak dalam rancangan Tuhan, kita harus meminta perkara-perkara rohani kepada Tuhan. Ada firman-Nya di dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi nomor 2 Bapak Ibu, kalau kita mau tahu kita bergerak dalam rancangan Tuhan atau tidak, kita harus memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Ayat ini sebenarnya sangat singkat Bapak Ibu, tapi sangat besar pengaruhnya kepada manusia, kepada kita semua. Siapa kita, apa kita, bagaimana kita nanti, tergantung bagaimana kita cara berpikir Bapak Ibu. Kalau kita memikirkan hal-hal yang jahat, maka kita akan berbuat kejahatan. Kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, maka kita akan berbuat kebaikan. Kalau kita memikirkan hal-hal yang susah, yang menyedihkan, maka kita akan bersedih Bapak Ibu. Dan ketika kita memikirkan hal yang senang, hal sukacita, maka kita akan bergembira, bersukacita. Jadi sikap kita adalah ekspresi dari apa yang kita pikirkan. Perkara yang di atas adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan kemuliaan Kristus. Perkara yang di atas adalah perkara yang kekal Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan kebutuhan kita sehari-hari. Bukan berarti tidak boleh kita memikirkan keluarga kita. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan pekerjaan kita Bapak Ibu. Tapi pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya kita lebih banyak menyediakan waktu, menggunakan waktu untuk memikirkan perkara-perkara rohani Bapak. Perkara-perkara yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Jangan menghabiskan waktu untuk mencari kemuliaan dunia yang fana. Dunia yang tidak kekal ini Bapak Ibu. Dengan demikian kehidupan kita akan mencerminkan kemuliaan yang ada kelak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi? Padahal kita masih hidup di bumi. Paulus Bapak Ibu dalam suratan ini, dia memperhatikan bahwa orang-orang Kolose seringkali melakukan perbuatannya itu terlepas dari Kristus. Jadi orang-orang Kolose pada saat itu lebih banyak menonjolkan diri sendiri. Menonjolkan diri sendiri, mencari hal yang untuk mementingkan diri sendiri, yang tidak lagi ada kaitannya dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Paulus menasihati mereka untuk berfokus kepada perkara-perkara yang di atas yang membawa kemuliaan Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, kita diajarkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan keluarga kita tidak boleh memikirkan ekonomi kita, pendidikan anak-anak kita, masa depan kita. Bukan Bapak Ibu, tetapi Paulus mau apapun yang kita pikirkan itu harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada firman-Nya di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata semuanya Bapak Ibu. Apa itu kata semuanya? Di ayat 32-nya, semuanya itu adalah dicari bangsa-bangsa. Apa yang dicari bangsa-bangsa? Ayat sebelumnya ayat 31, apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, semua kebutuhan di bumi Tuhan menyediakan.
Tapi Tuhan mau kita cari dahulu kerajaan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, maka Tuhan akan melengkapi semua kebutuhan kita yang di bumi. Jadi Bapak Ibu, misalnya kita mau punya rumah yang lebih besar, kita juga akan berpikir kalau punya rumah yang lebih besar bisa dipakai untuk fellowship, bisa dipakai untuk komsel, bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau berpikir punya cita-cita pekerjaan sukses, menjadi direktur, menjadi director manager, itu baik. Tapi kita juga harus memikirkan ketika kita mencapai tingkat itu, bagaimana kita bisa membimbing bawahan kita menjadi seorang pemimpin juga dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita mau gaji kita lebih besar, income kita lebih besar, itu juga baik. Tetapi kita juga harus memikirkan bahwa ketika kita memiliki semua itu, bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang perlu ditolong. Bagaimana kita menjadi berkat buat orang banyak dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita mau melayani lebih bagus lagi, semua itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi memikirkan perkara yang di atas, artinya apapun yang kita pikirkan, semuanya itu ujung-ujungnya harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita memikirkan perkara yang di atas, yakinlah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasihi, kita sedang bergerak dalam rancangan Tuhan. Itu poin nomor 2 Bapak Ibu. Sekarang poin terakhir, nomor 3, bagaimana kita bergerak dalam rancangan Tuhan. Permintaan Elisa untuk mendapatkan 2 bagian dari roh Elia hanya didapat kalau Elisa melihat Elia naik terangkat ke surga. Jadi kalau dia melihat, dia dapat kuasa roh Elia. Tapi kalau dia tidak melihat, dia tidak dapat Bapak. Itulah dia. Jadi poin yang ketiga Bapak Ibu, buka mata hati kita. Biar mata hati kita melihat keindahan, kemuliaan Kristus Yesus yang sudah disediakan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Buka mata hati kita untuk kita merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya semua itu kita akan melihat dan kita akan tahu bahwa kita bergerak dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu, kemuliaan Kristus, kebaikan Tuhan, karya Tuhan, mukjizat Tuhan itu nyata ada di sekitar kita, nyata ada buat kita. Tapi kalau kita menutup mata hati kita, kita tidak akan melihat. Ini kita umpamakan waktu kecil kita suka main petak umpet Bapak Ibu. Kalau kita tutup mata kita, maka kita akan merasa gelap. Kita merasa gelap bukan karena kegelapan mengelilingi kita, tapi karena kita menutup mata kita. Kita tidak mengizinkan sinar masuk ke mata kita. Demikian juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menutup mata hati, maka Bapak Ibu tidak akan melihat keindahan Yesus, kemuliaan Kristus Yesus di dalam hidup kita. Bapak Ibu tidak akan melihat pertolongan, kebaikan, kasih kuasanya di dalam kehidupan kita. Sinar kemuliaan Tuhan ada dimanapun kita berada Bapak Ibu. Dia akan menerangi mata hati kita kalau kita membuka mata hati kita. Nah, ada ayatnya Bapak Ibu berkata, Efesus 1 ayat 18, Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Bapak Ibu, kita bisa dengan mudah melewati anugerah Tuhan yang disediakan bagi kita. Kita bisa mudah melewatkan kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan yang disediakan bagi kita. Apabila kita tidak membuka mata hati kita. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk membuka mata hati, berdoalah, mintalah kepada Roh Kudus. Agar Roh Kudus membuka mata hati kita. Supaya kita tahu bagaimana cara Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk mengenal Dia. Supaya setiap hari kita ditambahkan hikmat dan pengenalan akan Tuhan Yesus dan kebenarannya. Bapak Ibu, pengertian datang kepada orang percaya melalui hati. Jadi kalau orang tidak memahami kebenaran Tuhan Yesus, pengertiannya itu karena kita tidak membuka mata hati kita. Kalau kita tidak tahu apakah kita bergerak dalam rancangan Tuhan atau tidak, karena kita menutup mata hati kita. Yang bisa membuka mata hati kita adalah hikmat daripada Tuhan. Hikmat adalah sarana untuk membuka selubung yang menutup mata hati kita, orang percaya. Jadi masalahnya Bapak Ibu,
Kalau kita menutup mata hati kita, berarti kita lebih banyak memakai logika kita. Kalau kita memakai logika kita yang terbatas, maka kita akan membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan membatasi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus membuka mata hati kita selebar-lebarnya, seterang-terangnya, supaya kita mengerti, mendapat hikmat dan pengertian. Dan kita mengerti, merasakan, percaya betapa besar kasih kuasanya, betapa besar anugerahnya. Dan itu membuat kita tahu bahwa kita bergerak dalam rancangan Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan, kita mengerti apakah kita bergerak dalam rancangan Tuhan atau rekayasa manusia. Penutup, Bapak Ibu, sebagai penutup, masih adakah sesuatu yang menghalangi kita bergerak dalam rancangan Tuhan? Tuhan mau kita bergerak dan tidak boleh ada sesuatu apapun yang menghalangi kita bergerak dalam rancangan Tuhan. Kehidupan masa lalu, kegagalan masa lalu, dosa-dosa masa lalu yang sekarang sudah ditebus dan diampuni, yang sebentar lagi akan kita peringati kematian melalui perjamuan kudus, maka kita telah diampuni dan kita bisa bergerak dalam rancangan Tuhan menuju masa depan yang indah, Bapak Ibu. Kita akan bergerak dalam rancangan Tuhan ketika kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan ketika dimanapun, kapanpun, apapun, kita tetap percaya, berharap, berserah, bersyukur kepada Tuhan. Yang kita nyatakan di dalam doa kita setiap hari. Seperti dikatakan satu dari Tesalonika tadi. Kita akan bergerak dalam rancangan Tuhan ketika kita memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Dan kita bergerak dalam rancangan Tuhan ketika kita membuka mata hati untuk merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, jangan biarkan rekayasa manusia mengganggu kita bergerak dalam rancangan Tuhan. Untuk melawan rekayasa manusia, kita harus diam, duduk di dekat kaki Tuhan. Minta hikmat dan kekuatan Tuhan supaya kita dimampukan tetap bergerak bersama Tuhan. Setiap hari sampai terjadi perubahan dalam hidup kita. Sampai terjadi perubahan melalui hidup kita untuk yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia
Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap bergerak dalam rancangan-Mu Tuhan. Bahwa kami jemaat GPKDI Gajah Mada, pemimpin pelayan hamba-Mu bersama keluarganya yang setia memelihara iman, yang setia beribadah bersama-sama untuk tetap bergerak dalam rancangan Tuhan. Supaya kami terus menerima yang terbaik daripada Tuhan. Supaya maksud dan tujuan Tuhan buat hidup kami boleh digenapi melalui hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami boleh berguna dan membangun bagi pekerjaan Tuhan dan bagi sesama manusia. Apapun yang menghalangi kami untuk bergerak dalam rancangan Tuhan, apakah itu kehendak pikiran kami sendiri yang terbatas, apakah itu rekayasa manusia Tuhan, apapun juga Tuhan, dalam nama Yesus kami tolak semuanya Tuhan. Kami percaya Gajah Mada, GPKD Gajah Mada akan bergerak maju seturut rancangan-Mu Tuhan, menjadi saksi dan menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menyiapkan media perjamuan kudus. Bapak, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Kami akan memperingati kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Kami memperingati pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kemurahan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan. Bapa, bawa hidup kami yang berkenan kepadamu, supaya kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan yang sempurna bagi kami Tuhan. Jadikan kami semua pelaku kebenaran-Mu, jadikan kami semua untuk menggenapi firman-Mu, jadikan kami semua saksi-Mu, jadikan kami semua alat-Mu, bejana-Mu, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti dengan tangan kanan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah roti yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan. Tubuh-Mu yang telah dikorbankan di kayu salib, untuk menebus dosa kami, untuk mengampuni setiap kesalahan kami, untuk mengubah hidup kami menjadi hidup yang baru Tuhan. Hidup yang penuh kemenangan, hidup yang penuh dengan kecukupan, hidup yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang sempurna yang telah mengubah hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersatu ketika kami makan roti ini, kami bersatu dengan kematian-Mu, kami menerima kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dengan bersyukur kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah air anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan. Darah yang telah dicurahkan di kayu salib. Darah yang menjadi materai perjanjian baru bahwa kami hidup di dalam anugerah-Mu. Tidak ada penghukuman bagi orang percaya. Karena darah-Mu yang telah dicurahkan mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menerima keselamatan dengan iman percaya bahwa Yesus mati dan bangkit bagi kami. Yesus telah menebus semuanya, kami diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal. Kami aman dalam naungan-Mu, kami dalam pemeliharaan tangan yang Tuhan yang ajaib. Kasih kuasa-Mu melingkupi kami. Semua itu karena pengorbanan-Mu yang sempurna di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan bersyukur kita minum bersama. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Ulama syakalalama syikalalama. Uhalama mama syikalalama syakalal. Alalal halishima halama syakalalama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu Tuhan Yesus. Bapa, ajarkan kami jemaat di tempat ini untuk tetap setia Tuhan. Untuk tetap setia memelihara iman. Tetap setia Tuhan. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Engkau Tuhan. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk hidup dengan berkenan kepada-Mu.
semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya Engkau menjadikan jemaat Tuhan di tempat ini, pemimpin pelayan hamba-hambamu, menjadi umat yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah sebagai suatu ibadah yang sejati. Kami berdoa Tuhan, Engkau jadikan jemaat pemimpin pelayan hamba-Mu bersama keluarganya di tempat ini menjadi umat yang tidak serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaruan pikiran kami, sehingga kami mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bapak, kami berdoa untuk jemaat di tempat ini bersama pemimpin pelayan hamba-Mu bersama keluarganya, supaya kami menjadi umat yang tidak mudah meninggalkan pertemuan ibadah, menjadi umat yang tidak mudah meninggalkan persekutuan, tetapi semakin setia menjelang kedatangan Yesus yang semakin mendekat. Bapak, kami berdoa buat umat-Mu di tempat ini, supaya kami semua mengalami kepenuhan baptisan Roh Kudus, menjadi saksi-Mu, mulai di Yerusalem, tanah Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak, kami berdoa buat jemaat di tempat ini bersama pemimpin pelayan hamba-Mu beserta keluarganya. Jadikan kami sebagai umat yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, dan sekaliannya ditambahkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali lagi dalam CWC News. Kami akan menginformasikan kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan. Friday Night Gathering akan dilakukan secara online dengan aplikasi Zoom yang linknya akan diinformasikan melalui grup-grup WhatsApp yang ada. Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kami percaya setiap benih yang saudara tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati setiap taburan saudara dan memberkati apapun yang saudara kerjakan. Ibadah anak Blessing Kid Community akan dilakukan secara online melalui link yang akan dibagikan kepada para orang tua dan dilaksanakan mulai pukul 11 siang. Pelayanan doa dan konseling dapat menghubungi Demikianlah CWC News hari ini. Jaga kesehatan, sampai jumpa. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh memuji menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu bersama-sama, kami boleh mendengar kebenaran-Mu bersama-sama. Sebelum kami akhiri, kami juga berdoa buat saudara-saudara seiman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa buat Devi, Tuhan berkati terus kehidupannya, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin bersuka cita dalam mengiring Tuhan, dan berkat Tuhan dicurahkan buat Devi bersama suaminya Julius, bersama anak-anaknya Owel dan Clement. Engkau berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia sejahtera. Engkau berkati kesehatan mereka sekeluarga. Engkau berkati juga usaha Julius, pekerjaan Devi. Engkau berkati anak-anaknya terus bertumbuh dalam iman dan bersama-sama melayani memuliakan nama-Mu. Biarlah apapun menjadi cita-cita mereka sekeluarga, Tuhan memberkati supaya mereka boleh alami dalam kehidupan mereka seturut kasih dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat Flynn Sananta yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan tolong Tuhan Yesus buat Flynn bertumbuh sebagai anak yang sehat, cerdas, kuat, aman dalam naungan-Mu, dijauhkan daripada yang jahat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan menjadikan Flynn anak yang berprestasi di sekolahnya, menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Engkau berkati kedua orang tuanya, Julian dan Irene. Engkau berkati juga saudara-saudaranya Evan dan Clayton Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan, berkat daripada Allah Bapa untuk rumah tangga kami, untuk keluarga kami, untuk kesehatan kami, untuk pekerjaan usaha bisnis kami, untuk anak-anak kami telah dicurahkan kepada kami semua. Dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus mengikuti kami kemanapun kami pergi. Kemurahan, kebajikan-Mu Engkau anugerahkan kepada kami. Dan penyertaan Roh Kudus mulai siang ini sampai selama-lamanya.
roh yang menjadi kekuatan, roh yang menjadi penolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih telah bergabung bersama Karismatik Worship Center Gajah Mada. Kami berdoa agar Tuhan menyertai Anda sepanjang minggu ke depan. Kami mengundang saudara untuk kembali bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati.